Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cenawai dengan NIM 1122099 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat website menggunakan PHP, MySQL, dan Backstroke. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya telah menyediakan folder, di mana folder ini saya beri nama buku, di mana dalam folder buku itu ada folder gambar. Nah, dalam folder gambar itu ada gambar sebuah buku. Nah, kemudian juga di sini saya telah menyiapkan database, yaitu yang saya beri nama DB buku. Kemudian di dalam DB buku ini ada tabel yang berisikan eh, ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Nah, langsung saja. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, di mana di sini saya sudah sebelumnya menyediakan folder yaitu folder buku. Nah, di sini yang pertama itu, nah di sini untuk isi dalam indeks ini kita akan cari itu menggunakan Bootstrap. Di sini saya menggunakan Bootstrap 5. Kemudian kita sudah masuk pada bagian dokumen. Nah, di sini kita ke samping, ini kita klik Start Template. Kemudian di sini tinggal kita cari-cari saja template mana yang akan kita gunakan. Nah, sini. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita sudah dapat di sini saya menggunakan start template ini, tinggal kita klik copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini sudah ada. Kemudian hasilnya itu kita ke localhost. Kemudian tinggal kita ganti foldernya jadi buku. Kita Nah, ini sudah muncul hasilnya tadi yang kita cari di Bootstrap, yaitu Hello World. Ini. Nah, selanjutnya di sini yang Hello World ini saya akan ubah menjadi data buku. Nah, sedangkan untuk H1-nya ini kita akan ubah dengan menggunakan komponen Bootstrap, itu yang berisikan navbar. Kita klik. Nah, sini sudah ada berbagai macam navbar seperti yang ini, tinggal kita cari saja. Nah, untuk navbar ini, di sini ada juga yang logo. Ini saya akan menggunakan navbar yang ini saja. Tinggal kita copy, kemudian ini kita hapus saja, kita ganti. Nah, kemudian hasilnya itu reverse. Nah, ini sudah ada. Tadinya sudah terganti di sini yang awalnya Hello World sudah terganti menjadi data buku. Kemudian H1-nya tadi kita sudah ganti menggunakan navbar yang ada pada komponen Bootstrap. Nah, karena di sini navbarnya ini terlalu berdempetan dengan ini yang ada di sela-sela sini. Nah, sehingga kita bisa gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan itu dengan kelas container. Nah, ini navbarnya ini kita pindahkan, hapus, kemudian kita pindahkan ke sini.
Nah, sehingga hasilnya itu kan seperti ini. Sisi nutbarnya tadi sudah tidak berdempetan dengan sini sehingga sudah ada peluang. Maksudnya spasi kosong di sini. Kemudian kemudian nutbar ini saya akan rubah jadi data buku sehingga hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini misalnya kita ingin ada tulisan yang di sini, tinggal kita ke Bootstrap, dan kita klik top. Kemudian di sini kita ketikkan event grafis yang bagian ini kita klik. Nah, selanjutnya di sini sudah banyak pilihan. Ini kemudian ini kita yang bagian argumen ini kita copy, kemudian kita simpan di bawah div, dan hasilnya akan seperti ini. Nih, udah ada ini. Nah, untuk itu yang ini kemudian ininya kita ganti, misalkan kita ganti dengan data buku yang tersedia. Selanjutnya yang ini kita hapus saja karena sudah tidak digunakan lagi. Kemudian untuk short title-nya ini kita ganti jadi nah, jika sudah seperti ini kita tinggal lihat hasilnya. Nih, sudah terganti. Nah, data buku yang tersedia itu terlalu mepet dengan dengan yang di atas ini. Maka untuk saya ingin membuat dia itu ada jarak. Maka kita akan di sini untuk di bagian kelas text center ini kita tambahkan mt misalkan 5. Kita refresh. Nah, ini sudah turun ke bawah, jadi di sini sudah ada jarak antara data buku yang tersedia dengan yang navbar yang ada di sini atau data buku yang ada di atas sini. Nah, selanjutnya itu di sini kita ingin saya ingin menampilkan tabel yang ada di sini. Maka dari itu kita langsung ke komponen Bootstrap saja. Nah, di sini sudah terlihat sini table, tinggal kita klik. Nah, ini sudah ada banyak pilihan tabel yang bisa kita gunakan. Nah, di sini misalkan saya ingin menggunakan tabel ini, tinggal kita copy, kemudian kita di bawah div ini. Nah, kemudian hasilnya itu, nah ini sudah ada. Nah, di sini
Nah, untuk eh, ini misalkan di sini kita ganti jadi nomor, kemudian di sini tuh tabelnya itu kita akan sesuaikan dengan database yang telah kita buat tadi, di mana database itu ada berisi ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Jadi sini misalnya kita ganti nomor, kemudian di sini itu judul, kemudian ini sini penerbit. Nah, karena yang kurang tinggal kita salin saja ini. Ini kita pindahkan ke bawah. Sini itu kategori, kemudian di sini gambar. Nah, ini terganti jadi satu sudah betul. Ini misalkan kita lihat pada database tadi, pada tabelnya tadi kita buat, yang kita tambahkan, yaitu ID-nya ada 9, judul itu eh, judulnya ada judul yaitu pemrograman web dasar, kemudian pengarangnya itu Abdul Qadir, penerbit informatika, kemudian kategori umum dan gambar. Nah, di sini kita akan sesuaikan eh, pada tabel yang ada di sini, yaitu dengan judulnya itu pemrograman web dasar, kemudian pengarangnya itu Abdul Qadir. Kemudian untuk penerbitnya itu informatika. Nah, di sini karena kurang maka kita salin saja kemudian tambah ke bawah. Kategorinya itu umum, kemudian gambarnya itu karena eh, sini kita pakai image, sini kita tulis gambar satu titik. Kemudian di sini gambar. Nah, untuk itu ini kita hapus saja. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada di mana nomor satu itu judul buku pemrograman web dasar, kemudian pengarang Abdul Qadir, penerbit informatika kategori umum. Nah, di sini karena gambarnya itu terlalu besar, maka di sini kita akan sesuaikan itu ya, dengan menggunakan dan di sini kita bisa menambahkan style dengan sini misalkan ukurannya itu kita pakai 100 page. Nah, ini sudah gambarnya sudah terukur dan menyesuaikan. Nah, ini sudah lebih kecil lagi dari yang tadi.
Selanjutnya di sini pada komponen bootstrap ini kita bisa menambahkan eh, table ini di mana table kelas table di mana di sini juga ada table split, kemudian di sini juga ada table dart untuk kasih untuk memberi warna hitam. Kemudian di sini juga ada tabel hover, di mana kalau misalnya kita gerakan surkornya ini akan apa ya? Akan memberi warna tersendiri saat kita menggunakan menggerakkan kursornya. Nah, di sini kita coba untuk gunakan tabel hover. Untuk sini kalau ada kelas tabel ini kita tambahkan tabel hover. Nah, kemudian hasilnya itu, nah ini sudah em, tertambahkan apabila kita gunakan kita gerakan surkornya maka akan memberi warna pada saat kita arahkan. Nah, kemudian itu kemudian di sini juga kita bisa tambahkan tabel order. Hmm, terus. Nah, sini sudah ada muncul garis pada ini pada halaman bukan halaman maksudnya pada tulisan di atas yang ditebalkan ini sudah ada garis pembatas. Nah, misalnya kita ingin ketengahkan ini tabel ini, maka kita bisa tambahkan link. Hmm. Nah, ini sudah berubah. Mana yang hurufnya tadi ada di atas itu sudah berubah menjadi ke tengah. Kemudian, karena saya rasa tabel ini terlalu besar, maka pada kelas mana tadi ya? Kelas ini untuk ini bukan kelas maksudnya pada gambar ini mungkin kita bisa kurangi jadi 80 aja. 80 saja. Ini sudah kecil. Nah, selanjutnya kita coba tambah menjadi dua tabel. Di sini ini kita salin, kemudian kita pindahkan ke sini untuk pemrograman ini berganti saja jadi uh, nah, nah, hasilnya itu akan seperti ini, sudah tertambah menjadi dua tabel, di mana yang untuk judul pertama itu ada pemrograman web, kemudian judul kedua itu adalah algoritma. Di sini tuh data-data yang akan tertampil di sini tuh akan berdasarkan pada tabel data buku DB buku yang telah kita buat tadi pada database sebelumnya. Nah, ini itu masih cuma tampilan saja karena di sini kita akan membuat apa ya, membuat data-data yang tertampil di sini tuh apa ya, menurut atau berdasarkan data yang ada pada DP buku. Nah, untuk menampilkannya itu yang pertama itu di sini saya pertama tadi saya telah mengubah atau mungkin bukan mengubahnya sih, tapi memang dari awal saya sudah menggunakan indeks PHP, maka uh, saya tidak perlu lagi untuk menggantinya karena untuk tersambung pada database itu kita harus menggunakan indeks PHP. Nah, dan di sini kan dari awal tadi saya sudah menggunakan indeks PHP, jadi saya tidak perlu menggantinya lagi. Tetapi kalau misalnya uh, dari awal kita menggunakan HTML, mungkin kita bisa mengubahnya menjadi PHP gitu. Nah, kemudian itu untuk
Untuk terhubung itu mungkin kita akan buat file baru yaitu connect agar kita bisa terhubung dengan eh, data-data yang ada pada database sebelumnya yang telah kita buat. Nah, di sini kita bisa tekan. Nah, untuk di sini itu ya, kemudian di sini dolar connect. Hmm, bisa belum? Ya. Hmm, 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 hmm. Nah, jika sudah ini seperti ini, mungkin untuk di indeks PHP-nya juga kita bisa tambahkan di bagian bagian input koneksi PHP. Jangan lupa. Nah, jika sudah seperti ini, ya kita lihat sini, tinggal kita lihat saja hasilnya sini. Jika sudah terkoneksi, di sini kita untuk kita tambahkan add MySQL itu pada bawah sini add body. Kita ketikkan sini add PHP. Kemudian di sini kita tulis query sama dengan select bintang from nama filenya tadi itu tb buku. Jika sudah, kita tambahkan lagi eh, $SQL, kemudian sama dengan MySQL,
Jika sudah seperti ini, nah di sini, di sini kita menggunakan looping uh, atau while di sini untuk menampilkan data buku yang ada pada DP buku, data-data yang ada pada DP buku. Nah, untuk itu di sini kan kita cuma pakai satu saja, maka dari itu ini kita hapus. Nah, selanjutnya page, 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 Nah, di sini kita coba ganti untuk ini kebiasaannya itu jadi PHP. Hmm, PHP muncul data dan di sini dan di sini kita pakai PHP akan info buat data, kemudian data yang ditampilkan itu di sini kan tadi ada judul, maka kita bikin judul ini tanda kutip. Nah, di sini kita akan menggunakan looping untuk menampilkan data yang ada pada tabel buku. Nah, di sini yang pertama itu ketik PHP. Oh ya, salah. Ini. Kemudian hmm, judul, kemudian tanda koma. Nah, kita coba. Nah, sini sudah tampil judul judul buku yang ada pada sini. Kemudian berikutnya kita lakukan hal yang sama pada yang kita tampilkan di judul buku. Time saja, kemudian ini kita ganti jadi pengarang, kemudian ini penerbit, kemudian ini kategori. Jika sudah seperti ini, kita lihat hasilnya saja. Nah, di sini sudah seperti yang ada pada database sebelumnya.
di mana dalam DBBP itu ini berisikan pemrograman dasar, nih. Kemudian pengarangnya Abdul Qadir, dan pemateri kategori umum dan gambar. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini, kita akan coba tambahkan dengan PHP My Admin. Kita insert atau tambahkan sini misalnya ininya luas, kemudian judulnya itu sistem digital, pengarang itu misalkan Edwin, kemudian penerbit Portugal, kemudian kategori umum, gambar itu gambar 2 BPG. Kirim. Nah, kita sudah resmi dia tertambah ya. Nah, ini sudah tertambah tadi. Tinggal oh iya dia tertambahnya ke atas ya. Jadi di sini tinggal kita tambahkan gambar saja. Karena gambarnya itu belum ada, karena di folder yang kita buat itu folder buku ini hanya ada 1 buah buku ini saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa buku lainnya. Jadi tinggal kita copy, salin, kemudian kita pindahkan ke folder gambar. Semuanya yang tadi. Jika sudah seperti ini, harusnya sudah muncul ya. Nah, ini sudah muncul tadi gambar yang kita tambahkan melalui PHP Mail Admin. Nih, gambar ini. Nah, kemudian, selanjutnya eh, di sini kita akan coba tambahkan di sini tambah, kemudian di bagian sini tuh ada edit dan ada hapus. Nah, nah, nah untuk nah, nah karena di sini kita ingin menambahkan tambah, maka kita langsung ke Bootstrap saja. Sini kita klik button. Dan di sini ada berbagai jenis button, tinggal kita pilih saja. Jika kita ingin seperti ini, maka ini kita salin. Dan kemudian di sini kita simpan di atasnya table sini. Dan ini kita ganti jadi tambah. Kemudian hasilnya itu akan seperti ini. Nah, sini sudah ada sudah ada fitur tambahnya. Karena button tambah ini dengan tabel ini terlalu dekat, jadi kita tambahkan lagi,
MB. Nah, ini sudah ada syarat. Nah, di sini saya ingin menambahkan icon. Jadi kita langsung ke Bootstrap, kemudian kita klik ini icon. Nah, sini tinggal kita lihat saja icon mana yang ingin kita gunakan. Nah, ini kan terlalu banyak, jadi eh, kita klik ini, kemudian terus karena kentam itu akan tambah, kemudian saya akan pakai ini. Nah, ini bagian sini kita copy saja. Kemudian dan kita paste itu di sini tambah. Jadi hasilnya itu, nah ini sudah ada icon tambahnya. Nah, di sini kita akan tambahkan seperti edit dan hapus. Jadi kemudian di sini kita tambahkan lagi satu kolom. Sini kita tuliskan aksi. Kemudian di sini kita tambah lagi. Nah, selanjutnya kita ke Bootstrap. Kemudian di sini kita klik edit. Kita pilih ini, kita copy, kemudian kita enter, kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, sini sudah muncul. Nah, untuk hapusnya, sini misalnya kita tulis nah, kemudian untuk edit untuk hapusnya itu kita bisa ketikkan nah, kemudian kita pilih yang ini, kita copy, kita pindahkan ke eh, sini. Coba lihat, ini sudah tertambah. Nah, di bagian aksi ini ada edit dan hapus. Kemudian selanjutnya di sini pada bagian ini kita akan menambahkan data-data buku yang ada pada TB buku. Sini kita coba dan untuk menghubungkan data-data yang ada di sini untuk bisa kita tambahkan ataupun edit dan hapus. Sini misalnya kita bikin file baru itu nama filenya olah PHP. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita lihat saja hasilnya. Kita klik tambah, kemudian kita coba masukkan tuh misalkan judul kalkulus, kemudian pengarang,
Penerbit, betul. Pengarang. Pengarangnya itu saya coba. Cara kesini sembarang segitu. Terus file. Kita klik di buku tadi. Folder buku tadi. Ini. Upload. Dan kemudian kita tambah data. Nah, ini kenapa di sini not found? Karena kita belum menyambungkan ke database yang ada. Jadi, maka dari itu di sini kita buat lagi satu file, misalkan itu proses PHP. Nah, kemudian di sini untuk bagian prosesnya itu kita uh, PHP include, kemudian di sini pakai koneksi PHP, kemudian di sini juga if-nya itu untuk memproses, dimana di sini ada judul, pengarang, penerbit, dan kategori yang sama seperti tadi di sini, biar data-data ini bisa kita tambahkan dalam data di sini maupun langsung ke database tanpa harus ke tanpa harus kita bisa menambahkan data melalui ini tanpa harus ke database-nya itu atau ke DB buku. Nah, kemudian sini juga ini untuk ini untuk bagian prosesnya itu dimana untuk tambah. Sini kita bisa menambahkan gambar atau nama yang ada pada ini yang ada pada DB buku dengan menggunakan uh, location index PHP. Nah, ini untuk menghubungkan insert to into table buku files itu untuk menghubungkan data-data yang kita masukkan ke sini agar dia bisa terhubung langsung ke DB buku tanpa uh, kita ke lokal ke PHP admin dulu untuk menambahkan tabel. Nah, kemudian sini juga kita bisa menambahkan. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan delete from, dengan kita bisa menghapus dan mengedit. Coba kita tambahkan. Nah, ini ada errornya itu di mana position. Nah, kita lihat nomor 2 itu. Oh ya, di sini harusnya connect. Kemudian lagi nomor 20. Di sini setelah. Nah, kemudian coba lihat hasilnya. Kita refresh dulu. Kemudian misalkan di sini kalkulus. Kemudian pada misalnya sasa itu informatika sosial. Kemudian kategori umum, municipal, kemudian kita tambah. Nah, di sini sudah tertambah di mana judul buku itu kalkulus, kemudian pengarang informatika, kemudian penerbit sasa, dan kategori umum. Nah, kita coba klik edit. Nah, di sini kita sudah bisa mengedit. Misalkan kita ganti gambarnya begini. Nah, di sini langsung tertambah di mana judulnya itu kalkulus, kemudian pengarang informatika, teman penerbit sasa, kategori umum, dan ini gambar. Nah, di sini langsung terubah di mana tadi gambar yang kita pakaikan itu lain. Nah, di sini kita juga kita mengganti gambar yang sama dengan sini pemrograman web dasar.
Nah, kemudian kita coba klik hapus. Nah, di sini sudah terhapus. Coba kita ke database-nya. Nah, di sini juga sudah tidak ada. Jadi otomatis apabila kita menghapus di sini ke data buku ini, maka otomatis ke DB buku juga akan ikut terhapus. Oke. Dan misalkan kita coba hapus yang ini. Kita lihat apakah masih ada. Kita refresh. Nah, otomatis sudah hilang karena kita sudah menghapus ke sini, ke host ini. Jadi otomatis yang ke PHP MyAdmin itu ikut juga terhapus. Oke, mungkin dari saya itu saja. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.